Membaca hamdalah atau pujian kepada Allah, yakni lafal alhamdulillah, ada 4 hukum dalam mazhab Syafi'iyah. Yang pertama, hukumnya wajib membaca hamdalah. Tempat wajibnya membaca hamdalah ini ada 2. Yang pertama, ketika kita di dalam sholat membaca suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah, karena di dalamnya ayat yang kedua ada bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin di sini hukumnya wajib. Karena bagian dari suratul Fatihah. Yang kalau suratul Fatihahnya cacat, maka dapat mempengaruhi keabsahan sholat yang kita laksanakan. Lalu yang kedua, tempat wajib membaca Alhamdulillah adalah pada saat seorang khatib membaca khutbah Jumat. Wajib hukumnya membuka khutbah Jumat itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dengan mengawali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, atau bisa juga dengan innal hamdalillah dan yang sejenisnya. Ini adalah 2 tempat wajib membaca alhamdulillah. Lalu yang kedua, haram. Haram hukumnya membaca alhamdulillah. Kapan kita diharamkan membaca alhamdulillah? Yakni pada saat kita selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang secara tegas di dalam agama. Misalnya ketika seseorang membeli togel misalnya, karena togel itu termasuk perbuatan yang dilarang di dalam agama, karena dia termasuk perjudian. Namun ketika seseorang berhasil dalam togelnya, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah, maka ucapan itu dilarang. Bahkan orangnya mendapatkan dosa. Sebab apa? Sebab menempatkan pujian kepada Allah bukan pada tempat yang selayaknya atau semestinya di dalam agama. Atau ketika seseorang berzina misalnya, ketika selesai berzina dia mengatakan Alhamdulillah. Atau ketika dia mencuri, ketika berhasil mencuri dia mengatakan Alhamdulillah. Pokoknya setiap perbuatan maksiat maka tidak boleh membaca hamdalah setelahnya. Kenapa? Karena pertama, bukan penempatannya membaca hamdalah. Yang kedua, seakan-akan orang yang melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan terlarang itu senang, gembira. Karena berhasil melakukan perbuatan maksiatnya. Maka ini adalah hukum yang kedua membaca hamdalah, yakni haram. Lalu yang ketiga, sunnah membaca hamdalah ketika selesai melakukan perkara-perkara yang mubah atau yang boleh di dalam agama. Ketika kita melakukan suatu aktivitas yang meskipun dia bukan termasuk ibadah, akan tetapi karena kita yakin Allah telah memberikan kemudahan untuk melakukan, menyelesaikan aktivitas tersebut, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi apabila kita sudah berhasil melakukan ibadah-ibadah sunnah atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa tidaklah kita dapat melakukan suatu ibadah sekecil dan sebesar apapun ibadah tersebut kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika kita selesai melaksanakan perbuatan yang mubah atau perbuatan yang baik, perbuatan yang sunnah itu kita dianjurkan untuk memuji Allah dengan melafalkan Alhamdulillah. Lalu yang keempat, makruh. Makruh hukumnya kita membaca hamdalah atau Alhamdulillah. Kapan kita dimakruhkan untuk membaca Alhamdulillah? Yakni ketika kita berada di tempat-tempat yang kotor, yang tidak selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat tersebut.
Misalnya ketika seseorang berada di kandang kambing, di kandang kuda, atau di kandang sapi yang penuh dengan najis, penuh dengan kotoran di sana, maka tidak selayaknya dia mengucapkan alhamdulillah di tempat-tempat seperti itu. Ini adalah 4 hukum membaca hamdalah atau alhamdulillah. Yang pertama, ada kalanya wajib, yakni pada saat membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Yang kedua, pada saat seorang khatib membaca khutbah pada hari Jumat. Lalu yang kedua, ada kalanya haram mengucapkan atau membaca hamdalah atau alhamdulillah, yakni pada saat melakukan perbuatan-perbuatan yang secara zatiyah memang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ada kalanya kita sunnah membaca hamdalah atau alhamdulillah, yakni pada saat kita selesai melakukan perbuatan yang hukum asalnya mubah dalam agama, atau segala perbuatan yang baik dan yang sunnah, maka dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, yang terakhir, ada kalanya kita makruh mengucapkan atau membaca hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kapan dimakruhkan? Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan makruh secara hukum syar'i, maka makruh juga untuk mengucapkan hamdalah.